Negeri 3 Tirtoswara Giriwaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yauma tarjuhur rajifah tatsba'uhar rajifah qulubun yauma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah a'iza kunna idzaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajaratu wahidah fa idahum bisahirah hal ataka hadithu Musa isnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa izhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra fakazzaba wa asa summa adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhazahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha a'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa akhtasha lailaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da zalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'al lakum wa li'an'amikum sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam akan tetap terlimpahkan kepada suri tauladan umat manusia, tokoh paling berpengaruh di dunia, yakni baginda Rasul Muhammad SAW.
Hadirin rahimakumullah, perkenalkan nama saya Syifa Angelia Putri, siswi kelas 4 SDN 3 Tirtosworo. Pada kesempatan ini akan menyampaikan tausiah dengan tema amalan menjelang Idul Fitri. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita dapat bermuajahah atau bertatap muka di bulan yang penuh rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Ramadan. Al-Hadis mengatakan yang artinya jika telah masuk bulan Ramadan, pintu-pintu surga akan dibuka, pintu-pintu jahanam akan ditutup, dan para syaitan akan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, Idul Fitri adalah hari yang berulang setiap tahunnya sebagai pertanda berakhirnya puasa Ramadan. Salah satu kewajiban yang ditunaikan menjelang Idul Fitri adalah zakat fitrah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat, maka zakatnya diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya apa saja amalan atau adab yang perlu diingat ketika kita berada di hari Idul Fitri? Ada beberapa amalan sunnah yang kita lakukan di saat hari Idul Fitri, yaitu 1. Melantunkan takbir. Amalan di hari raya Idul Fitri yang pertama adalah melantunkan takbir, dimulai dari terbenamnya matahari malam Idul Fitri hingga imam hendak sholat hari raya. Adapun lafal takbir yang diucapkan seperti ini: Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallahu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Artinya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, segala puji baginya. 2. Disunahkan mandi sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Amalan di hari raya Idul Fitri berikutnya adalah mandi dan berhias diri sebelum pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Dasarnya adalah hadis riwayat Imam Malik, bahwasannya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu selalu mandi di hari Idul Fitri sebelum ia berangkat ke mushola. 3. Makan sebelum salat Idul Fitri. Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam biasa berangkat salat Id pada hari Idul Fitri, dan sebelumnya beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan pada hari Idul Adha, beliau tidak makan terlebih dahulu, kecuali setelah pulang dari sholat Id, baru beliau menyantap hasil kurbannya. Hadis riwayat Ahmad. 4. Saling mengucapkan selamat at-tahniyah. Termasuk sunnah yang baik yang bisa dilakukan di hari Idul Fitri adalah saling mengucapkan selamat. Selamat di sini baiknya dalam bentuk doa, seperti dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan kalian. Dari Jubair bin Nufair, ia berkata bahwa jika para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan hari Id, Idul Fitri atau Idul Adha, satu sama lain saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalku dan amal kalian. 5. Melewati jalan pergi dan pulang yang berbeda. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di hari Id ingin pergi ke tempat sholat, beliau membedakan jalan antara pergi dan pulang. Hadis riwayat Bukhari. Di antara hikmah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membedakan antara jalan pergi dan pulang adalah agar banyak bagian bumi yang menjadi saksi bagi kita ketika beramal. Allah Ta'ala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 4. Hadirin rahimakumullah, demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga amalan di bulan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga di hari Idul Fitri kita penuh berkah. Taqabbalallahu minna wa minkum, qulu amin wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.